Masih ingatkah kamu dengan tujuan orang bekerja? Tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan tersebut akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja biasa disebut dengan upah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem upah. Setiap pekerjaan yang dikerjakan akan mendapatkan balas jasa berupa upah atau gaji. Upah merupakan istilah yang sering kamu dengar sehari-hari. Tahukah kamu apa pengertian upah? Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun pengertian upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dapat menjadi pemacu bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, dalam penentuan upah hendaknya memperhatikan kontribusi pekerja bagi perusahaan, biaya keperluan hidup minimal pekerja beserta keluarga, peraturan undang-undang tentang upah minimum pekerja, kekuatan serikat pengusaha dan serikat pekerja, serta perbedaan jenis pekerjaan. Memiliki karir yang cemerlang dengan upah atau gaji yang tinggi adalah impian setiap orang. Namun, tidak semua profesi yang bisa digeluti memiliki tingkat upah sesuai yang diinginkan. Upah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem ketenagakerjaan, dan setiap pekerja memiliki hak untuk menerima upah dari perusahaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam pemberian upah atau gaji kepada pekerjanya, perusahaan biasanya akan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem upah. Di Indonesia sendiri, pemberian upah kepada para pekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang tersedia. Semakin banyak tenaga kerja dan melebihi permintaan, nilai upah akan menurun. Sedangkan jika jumlah tenaga kerja terlalu sedikit, di bawah permintaan, secara otomatis upah akan dinaikkan. Kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Pemberian upah baru dapat dilakukan ketika telah disetujui baik dari pihak penerima, yaitu pekerja, dan juga pihak yang memberi, yaitu perusahaan, di mana upah biasanya telah disepakati di awal. Kebijakan dari pemerintah. Pada tahap ini, setiap gaji atau upah telah diatur oleh pemerintah, terutama pada bagian nilai minimal yang bisa didapat oleh seorang pekerja. Biasanya, pemerintah telah mengatur berapa jumlah minimal gaji yang bisa diterima oleh seorang pekerja, dan di setiap daerah memiliki nilai upah minimum regional. Untuk mempermudah penentuan upah atau gaji yang harus diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja, maka dikembangkan berbagai sistem upah atau gaji. Sistem upah merupakan kebijakan dan atau strategi yang digunakan untuk menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh pekerja atas jasa atau barang yang mereka hasilkan. Upah menurut waktu. Penentuan upah menurut waktu dilakukan berdasarkan lama waktu bekerja. Penghitungan upah menurut waktu berdasarkan satuan jam, hari, minggu, atau bulanan. Upah menurut hasil. Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, tidak semua pekerjaan dibayar berdasarkan lama waktu bekerja. Ada kalanya pada jenis pekerjaan tertentu, pekerja dibayar berdasarkan hasil produksi. Misalnya, besar upah pemetik daun teh di sebuah pabrik perkebunan dihitung per kilogram. Upah borongan.
Upah borongan diterapkan untuk jenis pekerjaan yang sulit dihitung berdasarkan satuan ataupun waktu. Pembayaran upah borongan dilakukan antara pemberi kerja dan pekerja yang telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Contohnya pekerjaan pada proyek perbaikan jalan dan pembangunan rumah. Upah dengan sistem bonus. Upah dengan sistem bonus merupakan upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah dengan sistem bonus bertujuan memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan perusahaan, makin besar bonus yang diberikan kepada pekerja. Upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini, pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham dan obligasi. Saham tersebut tidak diberikan perorangan, tetapi organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan memberikan saham diharapkan pekerja lebih tekun dan bersemangat dalam bekerja, karena mereka juga sebagai pemilik perusahaan. Upah merupakan sumber pendapatan pekerja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika upah yang diterima semakin besar, kemungkinan pekerja untuk hidup layak semakin besar. Pemenuhan upah layak tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian pekerja, tetapi juga bidang lain. Dilihat dari bidang sosial, pekerja dengan upah tinggi dapat meningkatkan status sosial. Selain itu, kondisi kesehatan pekerja semakin tinggi karena upah yang layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi.